kami untuk terus bertahan Tuhan. Engkau Tuhan menjadi harapan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Haleluya.
kita taruh tangan kiri kita di dada. Kembali sama-sama kita mau katakan, Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, panggil namanya Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh kita mau katakan Immanuel, Immanuel, Engkau Tuhan beserta kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau kuatkan kami untuk bertahan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam kesesatan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan. Engkau harapan Tuhan, Engkau sumber pengharapan kami. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah Immanuel, Allah yang senantiasa ada bagi kami, Allah yang senantiasa menyertai hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur kalau saat hari-hari ini Tuhan, dunia boleh katakan dunia sedang tidak baik-baik saja Tuhan. Tapi karena Engkau ada beserta kami Tuhan, karena Engkau Allah yang baik Tuhan, karena Engkau Allah yang sangat baik Tuhan, bersama-sama kami yakini, kami percayai Tuhan, semuanya baik bagi kami Tuhan. Semuanya baik bagi kami Tuhan. Semuanya yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami punya Allah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kami, Allah yang menuntun kami untuk terus bertahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Bersyukur Tuhan. Maka biarlah Tuhan, kalau saat pagi hari ini kami masih boleh beribadah Tuhan, walaupun kami boleh beribadah dari rumah Tuhan, dari setiap rumah kami Tuhan, kami boleh katakan Engkau Tuhan baik, Engkau Tuhan senantiasa berserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan jalannya ibadah kami saat pagi hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah pimpinan penyertaan kasih karunia Tuhan boleh menyertai setiap kami yang ada di tempat ini, yang ada setiap rumah-rumah Tuhan. Kami boleh tetap menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan ibadah kami mulai awal, pertengahan hingga akhirnya nanti
Hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan yang menuntun, menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya hanya di dalam satu nama, Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Kalau saat pagi hari ini kita masih boleh beribadah walaupun dari rumah masing-masing, tapi biarlah kita mau meninggikan Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan yang kasih setianya besar boleh kita rasakan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Katakan jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu Tuhan selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Atas perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan.
kita mau katakan, bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, amin. Sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya. Yalah, kita senantiasa bersyukur karena kita punya Tuhan yang besar, yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Bahkan bersama dengan Tuhan kita akan dibawa dari satu kemenangan kepada kemenangan. Haleluya. Denganmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak pernah kami meragukan kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Kau memegang hidup kami Tuhan. Haleluya. tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seluruh jiwaku ku yakin dan percaya,
berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dekat-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami yakin, kami percaya, kami tidak pernah meragukan kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sudah terbukti Tuhan, pimpinan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai seluruh langkah hidup kami Tuhan. Maka biarlah Tuhan, setiap waktu dalam hidup kami boleh sama-sama katakan, jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Jiwa kami haus kepadamu, karena kami yakin, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan, firman-Mu Tuhan menuntun setiap kami boleh melalui setiap langkah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Dengan lebih sungguh-sungguh kita mau katakan, Merindukan-Mu. amin, amin, amin Tuhan. Seperti rusa yang rindu sungai-Mu. Terima kasih Tuhan. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Kembali sama-sama kita mau katakan, jiwaku merindukan-Mu. Kami merindukan Engkau Allah yang hidup. Jiwa kami haus kepadamu, kepada Engkau Allah kami yang hidup. Sama-sama kita boleh angkat tangan kita. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku,
Di dalam kami bersyukur, kami ada pengharapan yang pasti karena Engkau Allah kami yang luar biasa. Terima kasih untuk hadirat-Mu pagi hari ini. Kami menikmati Engkau ada di tengah-tengah kami. Walaupun kami harus ibadah terpisah Tuhan di rumah masing-masing, tapi tidak menghalangi hadirat Tuhan bekerja dalam hidup kami pagi hari ini. Berbicaralah kepada kami pagi hari ini Tuhan. Kami siap mendengar suara-Mu. Kami siap Engkau tegur dengan firman-Mu. Karena kami yakin firman-Mu membawa pemulihan bagi kami. Kekuatan sukacita kami rasakan pagi hari ini lewat kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan. Kami akan mempersiapkan hati pikiran kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Senang sekali Bapak Ibu, pagi hari ini kita masih dapat jumpa dalam sebuah ibadah yang diberkati Tuhan. Saya merasakan hadirat Tuhan ada di rumah masing-masing. Ketika Bapak Ibu Saudara mengangkat tangan menyembah Tuhan. Ketika kita bersorak memuji memuliakan Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Itu sebab Bapak Ibu jangan pernah patah semangat. Sekalipun hari ini Bapak Ibu PPKM darurat masih berlaku diperpanjang di Kota Blitar. Dan sebagai gereja Tuhan kita mengikuti perintah himbauan dari pemerintah. Itu sebab hari ini kita belum bisa ibadah tatap muka. Tapi percaya Bapak Ibu, lewat ibadah kita walaupun secara online, kita menikmati berkat Tuhan. Amin. Siapkan hati kita untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Kejadian pasal yang ketiga ayat 8 sampai 9, firman Tuhan berkata demikian. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 8 sampai ayat yang ke-9 adalah peristiwa di mana manusia telah jatuh di dalam dosa. Kondisi Adam di ayat ke-8 sampai yang ke-9 yang kita bacakan sudah jatuh di dalam dosa. Sama seperti kita. Bahkan kita lebih baik karena hari ini kita telah mengalami penebusan salib Tuhan. Tapi saat itu Adam belum. Dan kondisi Adam telah jatuh ke dalam dosa. Tapi perhatikan Bapak Ibu ayat yang ke-8. Dalam kondisi manusia Adam sudah jatuh di dalam dosa sudah kehilangan kemuliaan. Ayat ke-8 dikatakan, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan. Garis bawahi kalimat ini Bapak Ibu. Pasal 3 kalau kita melihat perikopnya ditulis manusia jatuh dalam dosa. Ayat 1 sampai 7 peristiwa di mana manusia jatuh di dalam dosa. Dan ayat ke-8 manusia sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi di dalam keberadaannya dalam dosa, mereka mendengar bunyi langkah Tuhan. Jelas sekali Bapak Ibu Alkitab menuliskan hal demikian. Alkitab berkata menulis kalau Allah melangkah manusia bisa mendengar. Itu terjadi setelah Adam jatuh di dalam dosa. Ternyata manusia yang
telah jatuh di dalam dosa, kita manusia berdosa ternyata bisa mendengar langkah kaki Tuhan. Ketika firman Tuhan ini saya renungkan, saya kaget Bapak Ibu. Dan jelas sekali firman Tuhan mengatakan mereka mendengar langkah kaki Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu ada seseorang berkata, saya tidak bisa mendengar langkah kaki Tuhan. Bohong Bapak Ibu. Alkitab sudah menulis dengan jelas. Bahkan dalam hatinya yang paling dalam, manusia itu tahu Allah sedang melangkah. Setiap orang berdosa bisa mendengar langkah kaki Tuhan. Bisa tahu Allah bergerak, kita bisa mendengar. Bahkan dibuktikan lagi sekali lagi Bapak Ibu dalam Habakuk 3 ayat 4 sampai yang ke-6. Habakuk 3 ayat 4 sampai 6 dikatakan demikian. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba. Merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya, perjalanan Tuhan berabad-abad. Bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan, yang hidup di bawah penghukuman Tuhan, ternyata manusia bisa mendengar langkah kaki Tuhan. Setiap apa yang Tuhan kerjakan, penghukumannya mereka bisa mendengar. Lewat penyakit sampar mengikuti jejaknya, bumi-bumi bergoyang. Hari-hari ini Bapak Ibu, buka mata kita lebar-lebar. Allah sedang bergerak berjalan. Dan tidak ada satupun yang tidak bisa mendengar langkah kaki Tuhan. Manusia bisa mendengar langkah kaki Tuhan. Lewat peristiwa COVID-19 yang terjadi begitu lama Bapak Ibu. Hampir 2 tahun. Belum kunjung reda penyakit ini. Semakin hari semakin membawa berita yang mengerikan. Bapak Ibu, Allah sedang bergerak. Kalau di antara kita Bapak Ibu berkata kita tidak bisa mendengar langkah kaki Tuhan. Koreksi hidup kita Bapak Ibu. Coba kita renungkan di dalam hati kita yang paling dalam. Suara Tuhan nyaring terdengar untuk kita. Langkah Tuhan kita bisa mendengar. Persoalannya Bapak Ibu, ketika Allah melangkah, ketika Allah bergerak, apa respon kita Bapak Ibu? Apa respon manusia? Kejadian 3 saat Adam dan Hawa mendengar langkah kaki Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Mereka mendengar langkah kaki Tuhan, mereka bersembunyi. Sehingga ayat 9 Allah berkata, "Di mana engkau Adam?" Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini Allah sedang bergerak. Apa respon kita Bapak? Jangan sampai kita mengatakan kita tidak mendengar langkah kaki Tuhan. Di dalam hati kita tahu. Allah bisa berbicara kepada kita, bergerak lewat sekeliling yang terjadi di dalam hidup kita. Itu sebab Bapak Ibu Saudara, Jemaat GBDI Theophilus minta hati yang peka kepada Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu, judgment-nya Tuhan lagi ditunjukkan kepada hidup kita. Bapak Ibu, kita diperhadapkan kepada 2 pilihan. Setia mengiring Tuhan, atau kita hanyut dalam kondisi sekarang. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai pertanyaan yang ditujukan Adam
ditujukan kepada kita. Saat kita mendengar langkah kaki Tuhan, kita bersembunyi sehingga Tuhan berbicara, di mana engkau? Pertanyaan itu pertanyaan yang mengerikan kalau itu muncul dalam hidup kita, Bapak. Berarti kita tidak merespon ketika Tuhan bergerak. Apa yang Tuhan inginkan ketika kita mendengar suara langkah kaki Tuhan? Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita umatnya ketika Allah sudah mulai bergerak? Jangan bersembunyi, Bapak Ibu. Tapi ada sesuatu yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Kisah dalam Hakim-Hakim 5 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Bapak Ibu, inilah yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Secara garis besar Bapak Ibu, Hakim-Hakim pasal yang ke-5, Deborah dan Barak melawan musuh-musuhnya. Pada waktu itu mereka diserahkan kepada Raja Kanaan. Bangsa Israel didera oleh panglima pasukan Raja Sisera. Tiba waktunya Allah membangkitkan umatnya. Tuhan pakai Deborah dan Barak. Lewat Nabiah Deborah. Mengeluarkan nubuatan dalam pasal 5 ini. Ini nubuatan kemenangan Bapak Ibu. Kita akan membaca satu persatu ayat ini. Ayat pertama dimulai demikian. Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam demikian. Karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang. Karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela, pujilah Tuhan. Garis bawahi kata dengan sukarela. Selalu ada kerelaan dari kita untuk menjadi panglimanya Tuhan dan untuk maju berperang. Harus dengan sukarela. Ayat yang ketiga. Dengarlah ya raja-raja. Pasanglah telingamu ya pemuka-pemuka. Kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan Allah Israel. Tuhan, ketika engkau bergerak dari Seir, ketika engkau melangkah maju dari daerah Edom, bergoncanglah bumi, tirislah juga langit, juga awan tiris airnya. Gunung-gunung yakni Sinai bergoyang di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan Allah Israel. Ini bukan sekedar kiasan apa yang disampaikan nubuatan oleh Deborah, Bapak Ibu. Ini adalah bukti manusia bisa mendengar langkah kaki Tuhan. Ketika Allah bergerak, manusia, umat Tuhan, panglima Tuhan dapat mendengar ketika Allah bergerak. Lompat ayat ke-8 Bapak Ibu. Lompat ayat ke-8. Ketika orang memilih Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya perisai ataupun tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang Israel. Perhatikan ayat ini Bapak. Ayat ini memberi peringatan kepada kita. Pintu gerbang di mana tempat para pemimpin, pemuka-pemuka negeri duduk bersama-sama mendiskusikan, membicarakan urusan kota. Kalau kita berbicara dalam Alkitab, pintu gerbang yang boleh duduk di situ hanya para pemimpin dan para pemuka-pemuka. Mereka duduk berdiskusi sedang membicarakan urusan kota. Ayat 8 perhatikan. Ketika orang memilih arah baru, Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Artinya kalau gereja yang para pemimpinnya ribut, sebetulnya mereka sedang memilih Allah baru. Rumah tangga para pemimpinnya ribut, sebetulnya mereka sedang memilih Allah baru. Kalau kita menjadikan Tuhan Yesus satu-satunya Allah kita, saya dapat pastikan tidak pernah terjadi keributan. Karena yang ada hanyalah sujud menyembah Tuhan. Hanyalah yang keluar pujian kepada Tuhan. Permasalahan itu pasti datang Bapak Ibu. Selama kita hidup tidak mungkin manusia lepas ya dari namanya permasalahan.
Justru Tuhan izinkan sesuatu terjadi di dalam hidup kita untuk menguji kesetiaan kita, menguji iman kita. Selama kita mengiring Tuhan, apakah ada pertumbuhan secara rohani yang kita alami lewat permasalahan itu? Maka kita akan tampak apakah kita umat-umat yang tampil menjadi pemenang, atau malah umat-umat yang lari bersembunyi. Bapak Ibu perhatikan, jangan sampai dalam kehidupan para pemimpin, saya mau katakan para kepala keluarga, jangan sampai memilih Allah baru. Alkitab menulis, ketika memilih Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Ayat yang ke-9 Bapak Ibu, lompat ayat ke-9. Hatiku tertuju kepada para panglima Israel, kepada mereka yang menawarkan dirinya dengan sukarela. Di antara bangsa itu pujilah Tuhan. Untuk kedua kali Bapak Ibu ditulis dengan sukarela. Bapak Ibu, ketika Allah bergerak, Allah tidak mau memaksa kita Bapak Ibu. Adam dan Hawa manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Saya yakin Adam dan Hawa menjadi milik kesayangannya Tuhan. Tetapi ketika mereka berlari sembunyi, Allah tidak paksa mereka keluar Bapak Ibu. Bahkan bertanya, Adam, di mana engkau? Adam menjawab, saya di sini Tuhan, malu. Saya telah berbuat dosa. Bapak Ibu, perlu ada kerelaan di dalam hidup kita untuk kita merespon ketika Allah bergerak. Ayat 14. Ini yang kita harus lakukan Bapak Ibu. Ayat 14 sampai 16 dikatakan demikian. Dari suku Efraim mereka datang ke lembah mengikuti engkau, ya suku Benyamin dengan laskarmu. Dari suku Makir turunlah para panglima, dan dari suku Sebulon orang-orang pembawa tongkat pengerah. Juga para pemimpin suku Isakar menyertai Deborah, dan seperti Isakar demikianlah Naftali menyertai Barak. Mereka menyusul dia dan menyerbu masuk lembah, tetapi pihak pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Perhatikan Bapak Ibu, terjadi dua kelompok. Ketika Allah bergerak, ini yang Tuhan mau. Suku Isakar bergerak maju, Naftali bergerak maju, Sebulon dan Benyamin bergerak maju. Tapi kelompok satunya, suku Ruben, banyak pertimbangan. Bapak Ibu Saudara, pertimbangan itu baik. Ketika sesuatu kita menimbang-nimbang, itu hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi kalau terlalu banyak pertimbangan, membuat kita tidak merespon ketika Allah bergerak. Ayat 16, perhatikan Bapak Ibu. Mengapa engkau tinggal duduk di antara kandang-kandang sambil mendengarkan seruling pemanggil kawanan? Zona nyaman Bapak Ibu. Duduk dekat kandang, niup seruling, tulalit. Wah, nyaman sekali Bapak Ibu. Yang lain maju berperang, yang lain mempersiapkan diri masuk dalam medan pertempuran. Ada yang kelompok tulalit, tiup seruling, tidu. Mengapa engkau tinggal duduk di antara kandang-kandang sambil mendengarkan seruling pemanggil kawanan? Di pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Bapak Ibu, dua kelompok ini Bapak Ibu terjadi. Ketika Allah bergerak menuntut respon kita. Dan banyak anak Tuhan seperti yang dituliskan dalam Alkitab, tinggal di zona nyaman. Banyak pertimbangan, dua kali Bapak Ibu dituliskan suku Ruben banyak pertimbangan. Itu adalah alasan untuk mencari aman. Dua kali ditulis banyak pertimbangan. Tetapi dua kali juga ditulis dengan sukarela. Bergerak maju bersama dengan Tuhan. Bahkan ayat 17, orang Gilead tinggal diam di sungai Yordan. Dan suku Dan, mengapa mereka tinggal dekat-dekat kapal? Suku Aser duduk
Gad duduk di tepi pantai laut, tinggal diam di teluk-teluknya. Satu kelompok tinggal dekat kapal, suku Aser tinggal di pantai laut. Mengapa Bapak Ibu? Mereka nunggu kabar. Kalau perang menang, mereka ikut sorak-sorak, hore menang, menang, puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau kalah, siap melarikan diri. Ayat 18 Bapak Ibu. Tetapi suku Zebulon ialah bangsa yang berani mempertaruhkan nyawanya. Demikian juga suku Naftali di tempat-tempat tinggi di padang. Bapak Ibu, kisah ini memberi pengertian kepada kita Bapak Ibu. Ketika Allah bergerak, kita bisa mendengar. Jangan sampai ada satupun jemaat GPDI Theophilus mengatakan, saya tidak bisa mendengar suara kaki Tuhan. Manusia berdosa pun sebelum ada penebusan seperti Adam dan Hawa, mereka mendengar langkah Tuhan. Lewat peristiwa di sekitar kita. Sadar Bapak Ibu Saudara, Allah sekarang sedang bergerak. Dan akan muncul dua kelompok. Banyak pertimbangan atau dengan sukarela kita bergerak maju bersama dengan Tuhan. Kegerakan dan terobosan ada dua aspek penting di dalamnya, yaitu keberanian dan tindakan ambil risiko. Kalau cuman main aman, tinggal dekat kapal, tinggal di tepi pantai, jangan harap ada kegerakan dan terobosan dalam hidup ini Bapak Ibu. Bukan berarti kita main ngawur, tidak Bapak Ibu. Tetapi dalam tuntunan Tuhan kita merespon ketika Allah bergerak. Bapak Ibu, ketika kita berani dan mau ambil resiko bergerak bersama dengan Tuhan, saya dapat pastikan Bapak Ibu, kita menjadi umat-umat Tuhan yang diberkati Tuhan. Kita akan mengalami kegerakan dan terobosan yang luar biasa. Bapak Ibu, hidup dengan iman secara dunia itu resikonya tinggi. Karena kita tidak melihat yang tidak kelihatan. Orang dunia lihat, oh itu sangat berisiko sekali. Tetapi ketika kita berani, ada keberanian dan ada tindakan ambil resiko bergerak bersama dengan Tuhan. Saya sangat yakin Bapak Ibu, ada keajaiban yang terjadi di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, jika itu yang Allah inginkan, mari Bapak Ibu, kita juga ikut bergerak bersama dengan Tuhan. Mulai melangkah bersama dengan Tuhan. Bukan bersembunyi, bukan cari aman, bukan tinggal di zona nyaman. Sehingga pertanyaan, di manakah engkau, tidak ditujukan bagi kita Bapak Ibu. Satu bukti lagi Bapak Ibu, 2 Samuel 5. 2 Samuel pasal yang kelima, ayat 22 sampai 24. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Efraim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Perhatikan ayat 24. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Bapak Ibu, ketika Daud mendengar Tuhan bergerak, yang Tuhan instruksikan kepada Daud, engkau harus bertindak cepat. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita Bapak. Ada saatnya Bapak Ibu, Allah berbicara, tunggu, jangan gerak, buat lingkaran. Tetapi ada saatnya perintah, ketika engkau mendengar derap langkah di puncak pohon-pohon kertau, engkau harus bertindak cepat. Maju bersama dengan Tuhan. Jangan bersembunyi Bapak Ibu. Ketika Allah sudah bergerak,
yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita juga bergerak bersama dengan Allah. Bergerak maju bersama dengan Allah. Kalau kita sadar Bapak Ibu, hari-hari ini Allah sedang bergerak. Dia sedang melangkah dan kita tahu. Dan apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Kalau kita melihat Deborah dan Barak, kalau kita melihat Daud, mereka tidak bersembunyi seperti Adam dan Hawa. Tapi mereka bergerak maju. Dan apa yang harus kita lakukan saat-saat ini Bapak Ibu? Firman Tuhan menghimbau pagi hari ini. Semakin dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu mau lari kemana hari-hari ini? Di situasi yang sangat mencekam. Situasi yang tidak dapat diprediksi. Kita mau lari kemana Bapak Ibu? Hanya satu yang bisa kita lakukan. Lari mendekat kepada Tuhan. Dia sumber pengharapan kita Bapak Ibu. Lakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, saya tidak bosan-bosan mengingatkan kepada jemaat GBD Theophilus. Mari baca firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, Roh Kudus menguasai hidup kita. Bapak Ibu, firman itu berkuasa dalam hidup kita. Mungkin Bapak Ibu tidak dapat mengerti apa yang kita baca. Tapi percayalah Bapak Ibu, kuasa firman Tuhan itu ajaib dalam hidup kita. Dan kalau kita sudah diisi oleh kebenaran firman Tuhan, maka tindakan kita, perkataan kita, pikiran kita, semuanya selalu berlandaskan firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau hari-hari ini Bapak Ibu. Allah sedang bergerak lewat pandemi COVID-19. Kita juga harus bergerak bersama dengan Tuhan. Apa yang kita lakukan? Lari mendekat kepada Tuhan. Baca firman Tuhan. Lakukan kebenaran firman Tuhan. Bayar harga dengan Tuhan. Sediakan waktu Bapak Ibu setiap hari untuk kita intim dengan Tuhan. Jangan bersembunyi Bapak Ibu. Jangan pasrah dengan keadaan. Bangkit, maju bersama dengan Tuhan. Bergerak bersama dengan Tuhan. Saatnya Bapak Ibu. Umat-umat Tuhan. Yang telah ditebus oleh anugerahnya di atas kayu salib. Sudah saatnya Bapak Ibu. Kita bergerak. Lakukan firman Tuhan. Apa yang kita telah dengar Bapak Ibu, lakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, hari-hari ini sekeliling kita butuh kasih dari kita. Masyarakat sekitar kita membutuhkan perhatian kasih. Injil Yohanes mengatakan dengan jelas, ketika engkau disebut murid-murid Tuhan, satu tindakan nyata, engkau harus saling mengasihi. Kepada siapa? Hanya kepada saudara, hanya kepada teman-teman. Tidak Bapak Ibu. Alkitab mengatakan musuh pun, penganiaya pun harus kita kasih. Bapak Ibu Saudara, kesempatan ini saya berterima kasih untuk perhatian dari jemaat GBD Theophilus kepada kami seisi pastori. Kami banyak dikirimi makanan Bapak Ibu. Sampai limpah Bapak Ibu. Saya mengucapkan terima kasih sekali Bapak Ibu untuk perhatiannya. Tapi Bapak Ibu, saya juga minta dengan kasih Kristus tidak hanya memperhatikan pastori. Perhatikan masyarakat sekitar kita. Mereka juga perlu perhatian dari kita. Mereka perlu kasih dari kita. Mereka perlu tindakan nyata dari hidup kita. Bapak Ibu, saling mengasihi. Saling memperhatikan. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jalin hubungan lebih intim dengan Tuhan. Supaya kita peka akan suara Tuhan. Pada dasarnya manusia ini adalah manusia roh. Alkitab menulis Bapak Ibu. Kita adalah manusia roh
yang tinggal di dalam daging, tinggal di dalam tubuh. Roh itu penurut. Dasar dari roh kita itu penurut. Tapi daging lemah, Bapak Ibu. Tapi bukan berarti daging selalu menang. Kalau kita berusaha memelihara roh kita dengan kita membaca kebenaran firman Tuhan, roh itu akan menang mengalahkan daging kita. Tetapi Bapak Ibu, kalau roh kita tidak pernah diberi makan, bagaimana kita bisa peka akan suara Tuhan? Bagaimana roh kita bisa menang atas daging ini? Yang ada kedagingan kita yang muncul, ego kita yang muncul, ambisi kita yang muncul. Itu sebab saatnya Bapak Ibu, jangan tunda-tunda lagi, ambil waktu. Bapak Ibu, dari kita itu sama, diberi waktu oleh Tuhan sama, 24 jam dalam satu hari. Bapak Ibu, berapa jam waktu yang kita harus ambil? Bapak Ibu putuskan, hari ini mulai bergerak Bapak Ibu, untuk menjalin hubungan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Tidak lama lagi Tuhan kita datang, menjemput saya dan menjemput kita semua Bapak Ibu. Hari yang kita tunggu-tunggu. Bapak Ibu, sekarang Allah sedang bergerak. Mari maju bergerak cepat bersama dengan Tuhan. Isi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Ambil waktu duduk lebih banyak di bawah kaki Tuhan. Jangan bilang tunggu waktu luang ya. Kalau Bapak Ibu menunggu waktu luang, tidak ada waktu luang Bapak Ibu. Tidak ada waktu luang dalam hidup kita Bapak Ibu. Tapi menjadi suatu kewajiban kita sebagai umat Tuhan. Jalin hubungan dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan Bapak Ibu. Itu menandakan kita sedang bergerak bersama dengan Tuhan. Jangan menyerah pada kondisi sekarang. Allah Immanuel, pujian yang pertama dikatakan. Dia Allah Immanuel. Dia memampukan kita bertahan. Dia Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Bapak Ibu, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, mari Bapak Ibu bergerak bersama dengan Tuhan. Maju bersama dengan Tuhan. Jangan tinggal diam. Jangan menyerah pada kondisi keadaan sekarang. Tapi saatnya Bapak Ibu, kita semakin dekat kepada Tuhan. Kita saatnya melakukan kebenaran firman Tuhan. Ambil waktu bersama dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan aku terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi kita katakan, nyanyikan pujian ini. Tuhan, Tuhan, inilah
hidupku. Kami serahkan kepada Engkau Tuhan. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Haleluya. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia. Membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Bagimu Tuhan seluruh hidup. Kami mau bergerak bersama dengan Engkau Tuhan. Tuhan, bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Rencana-Mu terjadi dalam hidup kami. Penuh kemuliaan-Mu. Berikan pujian, tepuk tangan. Haleluya. 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 Ini hidup kami. Roh Kudus memberi kekuatan kepada kami untuk kami bergerak maju bersama dengan Tuhan. Tuhan, mampukan kami untuk kami melakukan kebenaran firman-Mu, menyatakan terang-Mu bagi dunia yang gelap ini, agar rencana-Mu terjadi seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman. Terima kasih Tuhan Yesus untuk suara-Mu. Kami telah mendengar kebenaran firman. Amin. Tuhan, meteraikan firman itu di dalam hidup kami. Satu minggu kami berjalan bersama dengan Engkau. Amin. Kami mau bergerak bersama dengan Engkau Tuhan. Bagi bangsa kami mau menjadi terang bagi bangsa kami, bagi kota kami. Amin. Nyatakan kemuliaan-Mu. Haleluya. Limpahkan belas kasih-Mu Tuhan. Kami manusia terbatas. Kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan.
Tapi lewat kebenaran firman-Mu, pagi hari ini Tuhan, dengan iman kami akan melangkah bersama dengan Engkau. Roh Kudus yang memampukan kami, Allah Immanuel yang menguatkan kami untuk terus bertahan dalam kesetiaan. Apapun yang Engkau izinkan terjadi, kami tetap ada di dalam kehendak dan rencana-Mu. Sehingga suatu saat kami dapat melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Kemuliaan Tuhan disaksikan, seluruh bangsa akan memuji memuliakan Engkau. Terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap umat-umat-Mu, jemaat GPDI Theophilus. Dalam setiap pekerjaan, tugas tanggung jawab yang telah Engkau percayakan. Limpahkan kasih setia-Mu Tuhan. Memberkati dengan limpah Tuhan. Dalam aktivitas sehari-hari Tuhan melindungi, Tuhan jaga pelihara dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan dari setiap penularan virus yang ada Tuhan. Anak-anak Tuhan di dalam perlindungan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tetap mengangkat bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kota kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan ada waktu-Mu. Kami akan melihat Engkau menyatakan sesuatu yang terjadi bagi bangsa kami. Kami akan melihat pemulihan yang terjadi bagi kota kami. Dan kami akan memuji memuliakan nama Engkau. Terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami mengangkat tangan menerima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, pemeliharaan persekutuan oleh Roh Kudus yang Kau kerjakan hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.